Dinten ieu abdi dongkap ka dieu di Tujuh Sungai. Ieu salah satu concern abdi kanggo ngembangkeun pariwisata di Kabupaten Subang. Jadi jamin dongkap ka dieu lain saukur pas acara festival Tujuh Sungai. Tapi unggal dinten, unggal minggu mudah-mudahan bisa jadi daya tarik pariwisata di Kabupaten Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rakyat Subang, gotong royong, Subang Kabret, Jawa Barat istimewa. Baik, perkenalkan saya Roma Nugraha dan hari ini saya sedang berada di tempat terselenggaranya Festival Tujuh Sungai. Sebuah festival yang rutin diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang. Dan alhamdulillah sekarang saya sedang berada di sini. Lebih tepatnya di Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siang. Dan bukan tanpa alasan, hari ini saya hadir di sini, tapi hari ini saya akan ngobrol santai bersama Bupati termuda di Kabupaten Subang yang luar biasa, terus kemudian juga dengan salah satu tokoh Festival Tujuh Sungai. Kita akan ngobrol juga karena Pak Bupati ini punya satu program yang luar biasa, ide kreatif gagasan yang out of the box. Jadi sekarang kita akan ngobrol langsung bersama Bupati Subang Kang Rey dan Pak Udan, salah satu tokoh dari Festival Tujuh Sungai. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang Rey? Alhamdulillah, damai. Alhamdulillah ya. Walaupun sekarang cuaca nih agak gemericik hujan ya. Tapi memang hujan, kulub sampe. Betul. Terus kemudian juga kopi ini memang ajib banget. Apalagi sekarang kan lagi deket sungai ya. Betul. Betul. Syahdu pokoknya. Sahdu sekali. Pak Udan gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Pak Udan ini luar biasa nih ya. Pak Udan ini ada singkatannya. Udan, Urang, dan Danan. Enggak. Ya. Mantap. Baik, warga masyarakat Kabupaten Subang, tadi sempat disampaikan bahwa Bupati Subang yaitu Kang Rey ini punya satu program yang tadi saya sampaikan bahwa out of the box. Belum pernah Bupati sebelumnya mungkin melaksanakan ide seperti ini. Ada ide namanya itu adalah, bukan ide ya karena sudah terlaksana. Program namanya itu adalah Satu Hari Bersama Bareng Kang Rey. Betul. Nah, ini pasti sih penasaran juga nih. Teman-teman juga nih pasti penasaran nih ya. Bagaimanakah ide itu tercipta, terpikirkan oleh Kang Rey? Jadi sekarang kita langsung tanya saja lah ya. Kang Rey. Siap. Ini sih luar biasa Kang. Ya. Satu Hari Bareng Kang Rey. Betul. Yang memang kalau kita telaah Kang Rey, sebelumnya itu belum ada pemimpin Kabupaten Subang yang mengadakan program seperti ini Kang Rey ya. Yang mungkin kalau saya lihat dari kacamata awam Kang Rey, Satu Hari Bareng Kang Rey ini adalah untuk bersilaturahmi bersama masyarakat Kabupaten Subang pastinya, sambil memperkenalkan mungkin potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Subang. Tapi mungkin lebih jelasnya Kang, idenya terpikirnya gimana pertamanya Kang? Jadi Satu Hari Bersama Kang Rey itu sebetulnya tercetus dari, kalau idenya ya, itu dari ini Kang, sebuah film. Sebuah film. Ada dulu film namanya Sabtu Bersama Bapak. Ya. Yang film itu menceritakan bapaknya meninggal. Ya. Setiap Sabtu itu bapaknya ternyata sebelum meninggal udah nyiapin video-video. Betul. Yang untuk disetel anaknya dari tiap Sabtu. Nah, program Satu Hari Bersama Kang Rey sebetulnya ingin mengadaptasi dari film itu. Oke. Dimana saya ingin di hari weekend, setelah saya selama 1 minggu bekerja, itu saya ingin menyisipkan waktu saya untuk anak-anak muda yang ada di Kabupaten Subang. Oke. Karena sebetulnya di luar itu saya ada program juga, Sabah Desa, itu dilaksanakan setiap hari Jumat, tapi itu pure keliling ke desa-desa yang ada di Kabupaten Subang. Khusus Satu Hari Bersama Kang Rey, itu ruang lingkupnya lebih ke anak muda. Oke. Dan juga ruang lingkupnya lebih ke ingin mengeksplor tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Subang. Salah satunya Tujuh Sungai. Ini sebuah tempat yang menurut saya punya daya tarik menarik untuk pariwisata di Kabupaten Subang. Namun sayangnya sampai hari ini
dengan pemerintah daerah mungkin belum bisa dieksplor secara matang ya Kang. Ya, betul. Nah makanya saya hari ini datang ke sini, termasuk ada Kang Udan, agar kita bisa sama-sama untuk membangkitkan lagi potensi wisata di sini. Dan satu hari bersama Kang Rey nanti akan keliling ke tempat wisata-wisata yang lainnya dan akan melibatkan juga tokoh-tokoh budaya di tempat tersebut yang tahu asal-usul tempat wisata tersebut sehingga pariwisata di Kabupaten Subang kedepannya bisa lebih tereksplor lagi Kang. Oke, luar biasa. Ya, boleh tepuk tangan dong, luar biasa dong. Tapi unik sih Kang ya. Idenya ini muncul dari sebuah film. Ya, sebuah Sabtu film. Bersama Bapak. Ya, Diambillah agenda weekend itu betul. untuk berkomunikasi ataupun juga bersilaturahmi Betul. bersama masyarakat Kang. Betul. Kang, yang saya ingin tanyakan Kang. Oh, kopi. Oh, oh ternyata ada ininya ya. Waduh. Biar makin syahdu Kang. Betul. Walaupun Kopi, campur sungai, sama air hujan. luar biasa ya. Walaupun campur air hujan ya. Totalitas kita Kang. Totalitas ini dia ya. Ini namanya kopi air hujan-hujan ini ya. Luar biasa. Sulah. Yang saya tanyakan Kang, Ya, Sabah Desa udah. betul. Terus kemudian satu hari bareng Kang Rey dilaksanakan juga. Betul. Bapak itu tidak capek Pak? Enggak Kang. Justru saya capek kalau diem di rumah. Oke. Istri saya tuh waktu kalau saya libur diem di rumah, kadang istri saya suka nanya. Ya. Bahkan saya ngomong kayak, aduh, capek ya di rumah, nggak keliling gitu. Saya sering gitu. Oke. Justru ketika saya turun ke lapangan, saya Sabah Desa, satu hari bersama Kang Rey, dan hampir setiap hari saya sebetulnya lebih sering di lapangan. Justru bertemu masyarakat, ketemu ibu-ibu, nenek-nenek yang udah tua, punya masalah, itu malah jadi mood booster buat saya. Semangat buat Malah Rey. bikin saya Betul. jadi lebih semangat. Justru Betul. aneh kalau diem di rumah capek. Ya. Kalau keliling ketemu masyarakat malah jadi lebih semangat gitu, kayak wah, jadi apa ya? Jadi lebih menggeliat gitu. Ya. Jadi termotivasi buat kerja lebih lagi gitu. Dan mungkin ide-ide yang lain pun juga yang nanti mungkin akan muncul Kang. Betul. Mungkin itu salah satunya adalah dengan seringnya bertemu kita dengan masyarakat. Betul sekali. Itu dia ya. Dengan Ya. kita ketemu masyarakat, lebih tahu masyarakat tuh lagi butuh apa, Betul. apa yang lagi dimerasakan. Jadi nggak ada gap lah antara kita. Betul, Kayak itu gitu. dia ya. Baik. Jadi nanti untuk masyarakat Kabupaten Subang, kita akan tunggu lagi nih ide-ide apa lagi yang akan dimunculkan oleh Kang Rey, luar biasa ya. Oke, Kang Rey, berarti ini kan Pak Udan, kita ke Kang Rey dulu bentar ya. Siap. Ini adalah bisa dikatakan titik pertama Kang Rey di satu hari bareng Kang Rey. Betul. Ya. Di Desa Cibulu, Cibulu. Kecamatan Tanjung Tanjung Siang. Siang. Karena di sini kan ada Tujuh Festival Sungai. Tujuh Sungai, Betul. betul ya. Kang Rey, karena ini kan akan setiap minggu kah? Apa gimana Kang tadi? Ya, kalau keliling ke tempat wisatanya saya setiap minggu. Oke. Tapi khusus kenapa hari ini pertama-pertamanya saya ambil 7 sungai? Karena 7 sungai ini sudah menjadi ikon dan tinggal dikembangkan lebih besar lagi. Betul. Dan nanti tata letak di sininya rencananya ke depannya mau saya mulai benahi sehingga menjadi betul-betul daya tarik wisata budaya. Ya. Di satu sisi kita ada sungainya, di satu sisi bisa menjadi tempat budaya di Kabupaten Subang lebih berkembang lagi, dan saya ke depannya ingin menata tempat ini menjadi sebuah tempat wisata edukasi juga ke depannya. Oke, luar biasa. Kayak gitu. Saya setuju Kang Rey, betul ya. Karena mungkin salah satu sebuah wilayah mungkin bisa dikatakan maju adalah ketika ya wisata, budayanya pun Betul. juga itu Karena saya memang luar biasa. punya prinsip, Kang. Kalau orang bilang Bandung itu diciptakan ketika Tuhan tersenyum. Betul. Kalau kata saya Subang itu diciptakan ketika Tuhan sedang tertawa. Saking sudah tidak kuat tersenyum sampai tertawa, karena apa? Karena Subang ini potensinya jauh lebih luar biasa. Betul. Kita punya alam yang indah, kita punya pantai yang indah, kita punya air terjun yang indah, kita punya sungai-sungai yang indah. Kita juga didukung dengan kawasan-kawasan industri, Ya. yang dimana kedepannya kalau ini dikelola dengan benar akan luar biasa Subang. Itu dia ya. Kayak gitu. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman semuanya. Tadi kita ngobrolin tentang 7 sungai, Festival 7 Sungai. Nah, karena sekarang nih ada Kang tokoh Udan, Festival betul. 7 Sungainya nih ya. Nih ini untuk masyarakat Kabupaten Subang,
saya sebagai orang awam, ini di sini ngelihatnya hanya persimpangan 3 sungai saja. Betul. Nah, kenapa disebut Festival 7 Sungai? Sekarang kita akan langsung bertanya kepada tokohnya nih, Pak Udan. Siap. Festival 7 Sungai. Boleh diceritakan terlebih dahulu, Kang Udan, untuk ini tuh Festival 7 Sungainya sebelah mana sih? Ya, baik. Untuk 7 sungai itu sendiri, ini kan Desa Cibulu. Nah, jadi kenapa dinamakan 7 sungai? Karena sungai yang mengalir di Desa Cibulu dan bermuara di Desa Cibulu itu ada 7. Oh. Oke. Ada 7 semuanya. Yang pertama, dari sebelah sana ada namanya Sungai Cikembang. Oke. Kemudian Sungai Citerep, nanti beradu di sana. Kemudian yang satu lagi Cilandesan. Betul. Ditambah lagi yang satu lagi ada namanya Cinyarok. Di sebelah sini yang dari Kecamatan Cisalak, itu yang dari ujung sana, dari Cileat, Curug Cileat, itu ada namanya Sungai Cileat. Ya, Kemudian beradu lagi dengan Cikaruncang. betul. Nah, yang satu lagi ini yang paling besar adalah Cipunagara. Dari hulu sampai ke hilirnya adalah Cipunagara. Cipunagara, Nah, betul. pertemuan 7 sungai inilah di sini. Nama kalau orang sini bilang, orang daerah Cibulu bilang ini namanya Nusa Jajawai karena ada pohon jajawai yang besar. Ini Oh, Nusa itu ya. namanya. Iya. Nah, kemudian kenapa tercetus sebuah ide atau gagasan Festival 7 Sungai? Karena menurut kami setelah mencoba memberi apa ya namanya, bukan meneliti ya, lebih ke menanya-nanya kepada yang lain, ada nggak sebuah desa yang sampai dialiri 7 sungai dan bermuara di sana di desa tersebut. Ternyata belum menemukan. Hanya di sini. Hanya di sini. Nah, mungkin itulah yang menjadi dasar pemahaman kami, pemikiran kami bahwa ikon 7 sungai itu patut dan wajib kita angkat Betul, untuk sebagai potensi yang bisa dikembangkan. Setuju. Seperti itu. Betul. Tapi memang harus kita mencintai sungai. Betul. Karena kenapa diselenggarakan Festival 7 Sungai? Karena sungai itu kan mengaliri tanaman kita. Betul. Memberikan kehidupan lah untuk manusia gitu ya. Jadi memang kita pun juga harus melestarikan, kita harus menjaga sungai kita. Karena tadi sungai itu adalah sesuatu yang memberikan kehidupan. Betul. Tanaman kita dihidupi oleh air yang ada di sungai. Betul. Terus mungkin kebutuhan-kebutuhan kita pun juga. Ada salah satunya dulu mungkin kalau ngambil air dan lain-lain. Kalau dulu kan orang-orang dulu Pak, Betul. itu kan dari sungai juga sama ya. betul. Jadi memang Festival 7 Sungai memang harus menjadi ikon ataupun juga ciri khas dari Tanjung Siang. Betul, Dan jangan ya. lupa Kang, kalau sungai di sini tidak terurus, Ya. itu yang kena dampaknya bukan orang sini, Betul. tapi orang di bawah. Betul. Sungai itu punya filosofi, dia itu walaupun hulunya di mana, tapi ketika itu hulunya tidak diurus, itu yang akan kena dampaknya bahkan sampai luas. Betul. Makanya kita harus mencintai Nah, sungai. Itu jadi begini, jadi tadi istilahnya sebuah tujuan yang menurut kami gagasan atau tujuan lah ya. Tujuan terselenggaranya Festival 7 Sungai itu bukan hanya euforia, Betul. rame-rame gitu ya, kesenian dan lain sebagainya, tidak hanya itu. Tetapi justru yang tadi dibilang bahwa kami punya tujuan adalah, salah satunya adalah bagaimana caranya menyadarkan masyarakat, Betul. terutama yang ada di lingkungan sini, Betul. untuk sama-sama melestarikan sungai Betul. dan Setuju. ekosistemnya. Betul. Itu tujuannya, yang utamanya itu. Kemudian yang kedua, ini adalah salah satu ajang promosi pariwisata di Kabupaten Subang pada khususnya. Kami tidak membatasi diri bahwa ini Festival 7 Sungai diadakan di Desa Wisata Cibulu, kemudian hanya mempromosikan Desa Wisata Cibulu, tidak. Betul. Ini justru terbuka untuk semua. Betul. Ayo kita bareng-bareng di sini berkolaborasi. Karena kami mencoba melakukan sebuah festival itu, istilahnya ingin menjalankan yang namanya pentahelix. Pentahelix itu Ya. mungkin sekarang sudah hexahelix. Nah, karena pentahelix itu memang sudah kita jalankan dari mulai pemerintah, kemudian komunitas yang ada di masyarakat, media juga, kita dari awal dengan kotasubang.com lah dari awal Ya. gitu sudah mulai ini, kemudian dengan para akademisi dan termasuk pengusaha. Nah, kita juga berbarengan belajar bagaimana cara mengkolaborasikan sebuah event gitu. Betul. Terlepas hasilnya seperti sekarang, ya itulah kemampuan kami dan Betul. kami mohon kepada Kang Rey Siap. untuk silahkan Betul. Festival 7 Sungai ini supaya menjadi mendunia begitu. Karena gini, peradaban dimulai dari sungai. Betul. Makanya kenapa kami mengambil tanggal selalu di bulan Juli? Karena di tanggal 27 Juli itu merupakan Hari Sungai Nasional. Nah itu. Nah, cuman konsep yang kami bawa adalah lebih ke budaya sungainya. Betul. Karena di situ di Festival 7 Sungai itu
penyelenggaranya ada namanya Syukur Sungai. Ya. Kemudian ada namanya atraksi sungai. Apa itu atraksi sungai? Kalau atraksi sungai, kita mencoba memberikan pemahaman terutama kepada orang luar. Karena bidikan kami, pasarnya itu adalah bukan orang lokal sebetulnya. Karena kalau orang sini bilang ngapain gitu, nanaonan gitu. Cuman nyair-nyair wae gitulah. Kok di festivalkeun gitu. Betul. Padahal tujuan kita adalah biar kita sama-sama menyadari bahwa inilah yang kita miliki, potensi ini yang bisa kita kembangkan ke depan. Nah, contoh, ada namanya ngeprok. Ngeprok itu berbarengan nangkep ikan dengan cara digiring dari hilir ke hulu. Di sananya disiapkan bubu. Kalau di saya namanya ngagaplok itu. Nah, kalau di sini ngagaplok. Gitu. Nah, Ngagaplok. itu atraksi sungai. Kemudian kita juga memberikan pemahaman terutama kepada anak-anak muda yang tidak tahu. Ketika teknologi tradisional yang sudah dilakukan oleh orang tua kita dulu, misalkan ada kincir. Ini kebetulan sekarang udah hanyut ke bawah palit ya, Pak. Jadi kalau biasanya di Festival Tujuh Sungai itu dari mulai kincir untuk mengairi sawah yang ada di atas sungai, itu kan menggunakan teknologi tradisional. Betul. Kemudian ada di sana namanya babadak. Kalau sekarang udah main cor tuh, yang namanya bendungan itu sudah dicor. Kalau dulu itu menggunakan babadak. Ketika si babadak itu hanyut terbawa air dan seluruh lumpur dan batunya itu kebawa ke hilir. Akhirnya sungai tetap segitu kedalamannya, tidak berubah. Bukan berarti tidak boleh dicor ya, itu adalah sebuah teknologi yang orang tua kita dulu buat. Kemudian ada namanya ancoyan dan banyak lagi macamnya. Nah itu diperlihatkan pada saat Festival Tujuh Sungai. Nah termasuk begini, menurut kami, apakah itu benar atau salah? Ketika Festival Tujuh Sungai yang pertama diselenggarakan di tahun 2015 dan yang ketiga di 2017, Desa Cibulu sudah mengeluarkan perdes tentang larangan membuang sampah ke sungai, tentang larangan menyetrum ikan di sungai. Itu sebuah implementasi pemerintah desa untuk bagaimana kita gotong royong sama-sama menjaga aliran sungai ini. Meskipun saat ini yang namanya membuang sampah ke sungai itu mungkin sebuah kebiasaan yang buruk ya kan. Hal yang lumrah. Yang lumrah. Jadi oleh orang menurut saya sungai itu jadi menambah sebuah fungsinya. Yang itu tadi disebutkan untuk mengalir sawah dan lain-lain, sumber kehidupan. Ada satu lagi ternyata, yaitu mengantarkan sampah dari girang ke hilir. Itu yang tidak boleh, menurut saya. Itu yang nggak boleh. Nah, itu yang tidak boleh. Dan akhirnya melalui Festival Tujuh Sungai ini, saya rasa saya juga tidak sendirian. Dan alhamdulillah warga masyarakat semuanya, kalau saya dibilang tadi bahwa Kang Udan itu tokoh, bukan sebetulnya. Hanya yang ikut mewarnai saja sebetulnya. Banyak loh tokoh-tokoh yang lebih hebat gitu di sini. Tapi paling tidak kami masyarakat Desa Cibulu dengan kondisi apapun yang namanya Festival Tujuh Sungai, apalagi dengan tekadnya Kang Rey, harus mendunia. Amin. Seperti itu. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman semuanya. Kang Rey tadi tahu tidak ada apa badakan apa namanya? Babadak. Babadak. Jadi babadak itu tuh dari kayu ya? Dari bambu. Oh, dari bambu. Iya, untuk membendung. Saya tahu bentuknya, cuman baru tahu nama-namanya. Nah, nanti pada saatnya nanti Festival Tujuh Sungai. Kalau sekarang kan ada bronjong. Pakai kawat. Nah, kayak gitu. Cuman babadak itu bentuknya kayu ya. Bambu dibilah-bilah kemudian dianyam diisi batu gitu. Kalau tadi kan ada apa namanya itu sair-sair ya Pak ya? Iya. Di sair ya. Punten kalau orang Subang mah ya memang kalau di sair penyair mah memang udah tahu kan ya. Betul. Coba kalau ada orang Nigeria ke sini. Jadi di Nigeria mah tidak ada sair ya di sana ya. Kamu orang Australia gitu. Ini teh apa? Kok pakai bahasa Indonesia? Baik, Kang Rey. Siap. Karena ini memang benar nih, ini sekarang lagi hujan teman-teman ya. Tapi Kang Rey ini luar biasa nih ya. Makanya memang Kang Rey, tadi kan sudah ada disebutkan bahwa memang Festival Tujuh Sungai itu bulan Juli. Betul. Berarti sebentar lagi. Betul. Berarti 2 bulan lagi lah ya. Betul. 2 bulan lagi. Kang Rey, mungkin tadi sudah mendengar dari Pak Udan mengenai Festival Tujuh Sungai. Apa peran serta dari pemerintah daerah Kabupaten Subang yang sekarang dipimpin oleh Kang Rey untuk membuat Festival Tujuh Sungai ini lebih luar biasa lagi, Kang? Pertama, yang mungkin sekarang sebagian besar sudah merasakan, hari ini kita ingin memperbaiki infrastruktur menuju tempat ini. Insya Allah nanti Kang Udan di bulan Juli, mudah-mudahan keburu jalannya dari mulai ke Somalang sampai ke sini udah kita aspal semua. Amin. Karena
salah satu permasalahan di Kabupaten Subang, pariwisatanya sulit berkembang. Betul. Satu, jalannya kecil, Iya. kedua jalannya rusak. Betul. Itu mau diakui atau tidak, Ya. itu kelemahan pariwisata di Subang. Betul. Makanya hari ini kita kejar ngebut gimana caranya jalan dari mulai Kasomalang sampai ke Cibulu ini harus selesai di bulan Juli. Amin. Sebelum Festival Tujuh Sungai ini dilaksanakan. Ya. Itu mungkin salah satu concern pemerintah dalam segi mendukung. Dan kedua, saya nanti akan coba berbicara dengan Kan Uda, dengan seluruh masyarakat. Kita buat kemas lagi acara Festival Tujuh Sungai ini bisa betul-betul menjadi daya tarik untuk wisatawan bukan hanya Kabupaten Subang tapi luar Kabupaten Subang. Betul. Karena jujur ini betul-betul potensi yang luar biasa. Ya. Dan kalau nggak salah ini udah diakui oleh kementerian ya. Betul. Udah diakui oleh 2023 kementerian. masuk. 2023 masuk ya. Iya. Karisma Event Nusantara. Nah, Oke. makanya kedepannya kita pemerintah daerah akan mencoba mengkolaborasi dan tadi juga akan saya coba tata tempatnya agar tempat ini bukan hanya menjadi tempat musiman Ya. ketika acara Tujuh Sungai diselenggarakan. Betul, setuju. Tapi bisa betul-betul menjadi tempat untuk wisata masyarakat Kabupaten Subang maupun luar Kabupaten Subang di kala mereka libur dalam bekerjanya. Kayak Betul. gitu. Dan Siap. ini saya belum tersampaikan karena ini sebuah kegembiraan bagi kami khususnya warga Cibulu ketika kami sudah bergerak seperti ini dan hasilnya seperti ini tanpa dilebih-lebihkan, ini nyata hasilnya karena sudah ada di channel YouTube yang lain dan Ya. sebagainya, silahkan cek saja. Dan kita diberikan SK, ditetapkan sebagai desa budaya oleh Ya. Kementerian Pendidikan dan Betul. Kebudayaan di 2024. Betul. Artinya ini akan lebih kuat kalau Betul. menurut kami ya Pak Bupati. Jadi bahwa nanti silahkan Ya. itu tinggal bagaimana caranya. Betul. Yang penting yang jelas kami sudah melakukan sekemampunya. Ya. Semampu kami sudah kami lakukan dan kami memerlukan sentuhan dari Kang Rey dan jajarannya gitu untuk lebih bagaimana caranya supaya Karena malu ini kalau masyarakat desanya totalitas, Iya. pemerintahnya diam-diam aja cuma nerima penghargaannya doang. Malu saya. Tapi Jadi memang kan kita ini bisa kontribusi. menjadi solusi kan ya. Betul, Satu betul. hari bareng Kang Rey ini, Ya. ini pun juga salah satu tujuannya ke Ini arah sana. salah satunya mendengarkan keinginan dari Betul. teman-teman dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Betul, itu dia. Kang Udan sekarang. Siap. Festival Tujuh Sungai ini sudah memasuki 10 tahun atau satu dekade, Kang. Satu dekade ini berarti nanti Juli ya, Kang ya. Kang, harapannya mungkin Kang untuk tahun ini Festival Tujuh Sungai ini akan seperti apa, Kang? ya. Mumpung Baik. ada Pak Bupati di sini. Iya. Jadi harapan kami begini, ketika Festival Tujuh Sungai ini yang isi kontennya adalah budaya sungai dan dilengkapi juga oleh seni budaya yang lainnya gitu. Nah, kami harapkan kemasannya kan banyak juga ya yang ingin kemasannya dong jangan gitu-gitu terus Iya. gitu kan Betul, kayak betul, gitu. betul. Ya itu tadi. Karena kami berpikir ketika yang namanya budaya sungai itu ya begitu gitu Ya. harus bagaimana artinya kita butuh dengan sentuhan Betul. sentuhan pihak lain yang sekiranya tidak merubah dari nilai Esensinya harus tetap itu terjaga. tetap terjaga, tapi kalaupun misalkan dibutuhkan sentuhan dengan warna yang lain itu monggo Betul. gitu silahkan gitu. Itu saja sih harapan kami Karena prinsipnya budayanya jangan sampai hilang. betul. Karena tujuannya tadi kan ini bukan hanya tentang seremonial ya, kan? Iya. Tapi tentang bagaimana menjaga adat budaya yang selama ini sudah dilakukan di sini. Walaupun nanti ditambah sentuhan-sentuhan, jangan sampai sentuhan itu malah yang mendominasi budayanya hilang. Betul, itu dia ya. Setuju, Karena memang itu setuju. sudah ada siloka-siloka Iya. ya di dalamnya itu ya. Baik, Kang Rey. Sebelum kita akan closing karena ini hujan semakin Lumayan. deras sekarang Semakin ya. deras. Untuk para wargi Kabupaten Subang nih. Kabupaten Itu Subang yang di luar situ biasa pada ya. enak-enakan. Ini lagi hujan nih. Kang Rey mungkin Ya. ada closing statement terlebih dahulu mungkin, Kang Rey. Ya, saya dalam pribadi betul-betul ingin mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Subang. Salah satunya Festival Tujuh Sungai. Dan saya juga mengajak nanti ke seluruh penonton YouTube, seluruh masyarakat Jawa Barat, Kabupaten Subang, Indonesia, tolong nanti ketika kita melaksanakan Festival Tujuh Sungai, saya jamin akan tertarik Ya. dan akan menghibur. Silakan datang ke Desa Cibulu, Kecamatan Tanjung Siang. Tenang, jalannya insya Allah sudah bagus nanti. Wis, mantap. Di tanggal 25, 5, 26, 27. 26, 27 Juli, Juli. 2025. Nah, saya berharap dukungannya, supportnya dari seluruh masyarakat agar Festival Tujuh Sungai ini bisa betul-betul mendunia dan diketahui oleh seluruh masyarakat luas. Amin. Dan pariwisata di Kabupaten Subang kedepannya bisa menjadi
Kabupaten Subang bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Jawa Barat. Amin, luar biasa. Itu dia, sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah. Ini memang hampir 2.000 orang yang nonton podcast Iya, kita banyak ya, banget. luar biasa ya. Belum ikan-ikan pada nonton. Baik, Ini, sekali Kang, lagi. maaf sedikit ini. Oh, iya. Saya Boleh, Kang Medan. kami punya buku Ya. namanya Pesona Cibuluh. Ah, Jadi si buku ini kami tulis ya, berdasarkan rasa kecintaan kami terhadap desa Cibuluh. Cibuluh. Betul. Artinya seluruh Kabupaten Subang pasti ya. Ya. Nah ini buku ini adalah karya kami sendiri, maksudnya orang desa Cibuluh. Ya. Kemudian buku ini di dalamnya dari mulai sejarah setiap kampung sampai segala macamnya. Bahkan di buku ini sudah tertulis. Ada seseorang tokoh namanya yang dulu pernah menjadi kepala desa. Kalau dulu mungkin namanya Kuwu di Kuwu. sini Betul. di Kelurahan Sesepan tahun 1906. Beliau itu menulis cara miara lauk. Dan si buku itu sekarang adanya di Perpustakaan Amsterdam di Belanda. Namanya Raden Haji Umar. Nah, kami tulis di sini karena waktu itu yang menjadi kepala desa di sini di Cibuluh 1906 itu namanya Haji Umar. Oh, Juma. Dan itulah yang membuat kami warga desa Cibuluh merasa semangat. Betul, Ya. Dulu termotivasi saja lah, orang betul. tua kita dulu zaman penjajahan masih sudah bisa menulis buku. Betul. Dan kami pun saat ini harus membuat sesuatu yang beda. Artinya mempersembahkan ini. Buku inilah yang ini insya Allah semua potensi budaya dan segala macamnya ada di buku. Ada di situ semua ya. Siap. Baik, Saya akan silakan serahkan. dulu Wah, kepada aduh, Pak Bupati. thank you. Luar biasa sekali. Pesona Cibuluh. Bupati. Thank you ya, Kang. Ya, Ini siap. namanya Cibuluh. Cinta buku tidak akan mengeluh. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mencintai buku mah tidak akan pernah mengeluh. Betul. Ya, luar biasa. Karena sekali lagi buku itu adalah jendelanya dunia, ya. Ini dia, terima kasih Kang Udan. Siap. Pak Bupati, terima kasih. Makasih banyak. Walaupun hujan tapi luar biasa kita Betul. bertahan ya. Semangat. Baik, sekali lagi warga masyarakat Kabupaten Subang, nanti Kang Rai setiap Sabtu ataupun juga weekend akan berkeliling juga ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Subang. Jadi tunggu saatnya Kang Rai akan hadir di desa-desa ataupun juga di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Subang. Jangan lupa komen kalau tempat wisatanya mau didatangi. Itu dia, jangan kita lupa tahu. komen ya. Itu dia ya. Mau kemana lagi Kang Rai untuk mengunjungi desa-desa wisatanya? Silakan komen ya. Duh, kayak YouTuber ini ya. Gitu, ya. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Rai. Thank you. Kang Udan, terima Ya, kasih. thank you. Baik, Thank sekali you, lagi Bang terima Udan. kasih juga untuk warga masyarakat Kabupaten Subang yang sudah menyaksikan channel ini. Dan kita akhiri saja karena sekarang hujan makin deras ya. Baik, Saya mau terima renang kasih. dulu. Berenang dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Sampurasun.